Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Biarkan pagi ini kita sama-sama berdoa, sama-sama merenung apa yang harus kita lakukan selama satu hari ini, untuk disertai Tuhan, untuk dijagai Tuhan, dari pagi sampai nanti malam. Mari kita berdoa sebentar saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih semua karena kasih karunia-Mu saja. Dan sebentar kami juga akan mendengar sedikit apa yang ingin Engkau dengar untuk kami Tuhan, untuk satu hari ini. Biarkan kami juga menangkap dengan roh kami, melakukan dengan daging kami. Kami juga bisa belajar apa yang harus kami lakukan selama satu hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Diserahkan renungan sebentar kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau sedikit membahas tentang penyembahan saudara. Kata-kata yang mungkin sudah sering kita dengar sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus terutama saudara. Kata-kata yang jarang disebutkan di agama lain, kata-kata yang sangat sering disebutkan di agama Kristen, di kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang penyembahan, itu konteksnya akan sangat luas sekali saudara. Jadi konteksnya itu kita bisa mulai dari mana aja. Kita bisa mulai dari pelayanan, kita bisa mulai dari berdoa, kita bisa mulai dari bahkan pertobatan saudara. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membahas, saudara, share sesuatu untuk kita semua, untuk teman-teman yang saya kasih. Saya menangkap bahwa penyembahan ini tidak hanya terbatas kepada, kalau kita ngomong penyembahan ya itu mungkin di otak kita langsung sering connect, langsung otomatis langsung oh itu tentang pelayanan, tentang penyembahan itu pasti tentang worship leader atau tentang musik atau tentang saudara, hal-hal yang bersifat teknis yang mungkin itu sangat bisa membantu, bukan bisa lagi ya, sangat membantu kita dalam hal penyembahan. Tetapi pada prinsipnya yang saya tangkap adalah penyembahan itu adalah konektivitas saudara. Jadi konektivitas itu koneksi antara kita dengan Tuhan. Jadi tidak, koneksi itu harus ada harus ada medianya ya. Konektivitas itu pasti ada medianya. Tidak ada sebuah konektivitas yang tanpa menggunakan media. Wifi misalnya itu menggunakan media udara. Jadi semua harus ada medianya saudara. Dalam suatu konektivitas itu antara kita dengan Tuhan, itu kita umpamakan sebagai pemancar dan menerima saudara. Tuhan ngomong, aku mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ayat yang sangat sering kita baca, mungkin nanti juga akan kita baca juga. Dan itu yang Tuhan cari itu bukan hanya penyembahan kita saja, tetapi lebih kepada identitas ya. Saya ngomong tentang identitas kita sebagai penyembah, sebagai worshiper. Nah, identitas yang seperti apa yang Tuhan mau? Identitas itu seperti katakanlah sebagai ciri khas ya saudara. Saya di gereja pelayanan, saya pegang gitar misalnya seperti itu, dan saya harus punya ciri khas ini. Cara penyembahan saya kepada Tuhan itu seperti apa? Setiap orang itu bisa berbeda-beda saudara. Saya yakin pasti sangat berbeda-beda. Karena apa? Setiap orang itu khas, unik di mata Tuhan. Itu bukan semua sama, itu tidak. Karena ketika kita menyembah, ketika kita berdoa saudara, itu Tuhan mengenali suara kita. Tuhan mengenali, oh ini anakku si A. Tuhan mengenali itu saudara. Jadi rupa-rupanya memang kita itu punya koneksi yang khusus dengan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya katakan kita punya portal khusus, portal yang dimana hanya kita dan Tuhan yang bisa mengerti, saling mengenali saudara. Nah, rupanya memang di musim ini, di musim yang baru ini, penyembahan kita itu sangat
dinamis, sangat dinamis, dan bisa berevolusi dengan demikian rupa, demikian pesatnya, sampai-sampai ada pelayanan-pelayanan berdoa, penyembahan itu online ya. Jadi zaman dulu itu nggak ada seperti itu, sudah. Zaman dulu nggak ada. Kita baca dulu ya ayatnya sebentar, karena apa? Tuhan itu mencari, saya tadi sempat sebutkan ayat yang apa ya? Dikatakan wajib dibaca juga bisa, tetapi nggak wajib juga bisa, karena itu sangat apa ya? Sangat mengena dalam hal penyembahan ini. Kita buka di Yohanes 4 ayat yang ke-23 ya, saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perlu digarisbawahi, sudah tiba sekarang, karena ini menerangkan keterangan waktu ya saudara, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh yang di sini bukan Roh Kudus ya, tapi saudara, tapi roh kita. Roh kita itu yang menyembah kepada Tuhan. Kita tuh punya roh yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa tuh sebenarnya menyembah itu? Ya, hal yang sangat simpel sekali, saudara. Menyembah itu kita bisa dengan mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, atau engkau yang pelayanan di gereja, kita yang pelayanan sama-sama di gereja. Semua apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah penyembahan kita, saudara. Jadi di sini konteksnya memang penyembahan itu dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan lari ke penyembahan dari kebenaran itu seperti apa, dari sudut kebenaran itu seperti apa, saudara. Dan kita rupanya memang harus mengenal apa yang harus kita sembah Tuhan kita harus kenal, saudara. Kenapa kok kita harus mengenalnya? Ya simpel saja. Kalau kita nggak mengenal orang yang kita sembah, kita nggak mengenal orang yang kita nggak mengenal sesuatu yang kita sembah, lah kita terus seperti apa, saudara? Apa yang harus kita sembah tapi kita tidak mengenalnya, saudara? Itu hal yang mustahil, saudara. Di ayat yang atasnya saya bacakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, ini Tuhan Yesus ngomong kepada perempuan Samaria ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, memang di sini ditulis, saudara, kita itu punya identitas sebagai worshiper. Jadi ketika kita tidak menyembah, itu adalah sesuatu hal yang sangat aneh sekali, saudara. Bukan apa ya namanya, bukan destiny kita, bukan desain kita itu untuk jadi orang yang tidak menyembah Tuhan. Rupa-rupanya memang Tuhan inginkan desain ini tidak pernah berubah dalam hidup kita, saudara. Jadi orang tuh juga harus punya sesuatu yang harus kita kejar. Penyembahan kita semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Seperti saya ngomong tadi tentang portal tadi, portal itu kemanapun kita pergi, kita bawa portal itu. Jadi bukan hanya ketika engkau di gereja saja engkau bisa menyembah Tuhan, engkau bisa memuji Tuhan dengan enak. Kan kadang-kadang kita kalau di mimbar itu, kalau di praise and worship itu ya kita gojekannya sama bercandaannya sama teman-teman, wah nggak ngangkat ya lagunya, nah seperti itu. Dan itu di gereja, saudara. Tapi ketika engkau di kehidupan sehari-hari, ketika engkau di pekerjaan, engkau bawa portal itu kemanapun engkau pergi, saudara. Konektivitas tadi, saudara. Kalau engkau terkoneksi dengan benar kepada Tuhan, engkau koneksimu benar sama Tuhan, ya dimanapun engkau bisa menyembah Tuhan. Bahkan ketika engkau di motor pun engkau bisa menangis dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika engkau sedang dalam perjalanan ke gereja atau dalam perjalanan ke bekerja, atau bahkan ketika engkau sedang menulis dan bekerja, Tuhan bisa sentuh engkau di sana, saudara. Jadi ini tidak terbatas oleh gedung atau terbatas oleh waktu, tidak, saudara. Dan kita memang jangan sampai melewatkan hal-hal yang simpel ini, saudara. Kadang hal-hal simpel ini sebagai penyembahan kita ini terlewatkan oleh kita. Kita melihat hal-hal yang wah saja, yang besar-besar saja, wah KKR dan lain sebagainya. No, saudara. Karena semua memang kembali ke diri kita pribadi. Semua kembali kepada masing-masing kita, saudara. Kita punya
hubungan khusus enggak dengan Tuhan. Kita punya sesuatu yang harus kita pertahankan enggak sama Tuhan. Ketika Tuhan ngomong A, kita tidak melakukan, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ini tadi? Firman Tuhan ngomong, bukan firman Tuhan ya, Tuhan sendiri yang ngomong, beda karena ya memang asalnya sama, tapi ketika di Alkitab itu ditulis firman Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau di Alkitab di HP itu ada garis, bukan ada garis, teksnya itu berwarna beda dengan kata-kata yang lain, karena itu diomongkan oleh Tuhan sendiri, saudara. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu yang dimaksud Tuhan itu apa, saudara? Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau menambah Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu dan Allah kita, engkau mau dan engkau melakukan apa yang menjadi kehendak atau kemauan daripada apa yang engkau sembah, saudara. Dan itu adalah kebenaran. Ketika kita ngomong sebenarnya bisa nggak sih orang yang nggak benar itu menyembah dengan benar? Itu kasih karunia, saudara. Ketika orang nggak benar tapi bisa menyembah dengan benar, itu kasih karunia. Tapi Tuhan ngomong, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau sudah menyembah dalam roh, engkau rohmu menyembah Tuhan, kebenaran itu akan mengikuti, saudara. Kebenaran itu akan mengikuti. Ketika engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu engkau akan dalam hidupmu sehari-hari, engkau akan paling tidak engkau akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan atau melakukan kemauan atau kehendak Tuhan dalam hidupmu, saudara. Jadi ini adalah satu paket dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa, aku mau menyembah Tuhan dalam roh aja, tapi aku dalam kehidupan sehari-hari melakukan kehendak Tuhan, kosek-kosek lah, sebentar-bentar lah. Nanti yang enak-enak aja yang aku lakukan. Tidak seperti itu, saudara. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mau sama-sama merenung, saudara. Apakah yang kita sembah itu benar? Apakah di hari-hari ini banyak sekali itu, saudara, hal-hal yang bisa mempengaruhi kita menyembah Tuhan dengan salah. Bahkan kita bisa menyembah sesuatu yang salah. Ini yang lebih parah, saudara. Kita menyembah Tuhan, oke, kita di gereja, oke. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mindset dan juga prioritas kita itu bukan kepada Tuhan. Dan itu meskipun kau menyembah Tuhan, itu bukan, kau belum menyembah kepada Tuhan. Karena penyembahanmu itu datang dari hati, saudara. Engkau menyembah Tuhan, engkau di gereja, engkau di rumah, engkau membangunnya sebuah keluargamu, engkau membangun komunitas yang sehat bersama dengan Tuhan, bersama dengan teman-temanmu, engkau memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Itu penyembahan, saudara. Setiap orang punya cara menyembah berbeda-beda. Yang menyamakan apa, saudara? Engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Yesus, dan itu harus dilakukan dengan roh dan kebenaran itu tadi, saudara. Jadi rupa-rupanya penyembahan memang bukan hal yang sulit dilakukan, saudara. Penyembahan memang harus kita lakukan sehari-hari. Kita punya koneksi kepada Tuhan khusus, kita punya portal khusus tadi, saudara. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar menjadi penyembah Tuhan. Kita mau belajar menyembah Tuhan, bukan hanya menyembah tetapi menjadi penyembah. Seorang penyembah sudah pasti melakukan penyembahan, tetapi penyembahan belum tentu dilakukan oleh seorang penyembah, saudara. Jadi mari kita berdoa sama-sama, saudara, untuk memulai hari ini. Kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenung untuk ke depan. Kita mau sama-sama melatih diri kita, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi penyembah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, seperti yang diomongkan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar renungan, kami belajar ingin melakukan Tuhan sebagai penyembah di saat apapun, di kondisi seperti apapun. Kami mau belajar bukan hanya berhenti menjadi seorang penyembah Tuhan, bukan hanya belajar menjadi orang yang bisa menyembah, tetapi kami mau membawa penyembahan itu kemanapun kami pergi, Tuhan. Kami membawa portal ilahi itu, kami bawa konektivitas ilahi itu kemanapun kami pergi, Tuhan. Kami tidak hanya belajar, kami tidak hanya menyembah di gereja, kami tidak hanya menyembah di komsel atau
komunitas-komunitas rohani Tuhan kami, tapi kami juga belajar menyembah di tempat-tempat yang tidak lazim Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hari ini bersama dengan Tuhan dari awal hingga malam nanti. Engkau menyertai kami, Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Biarkan Engkau memberkati melalui setiap telinga-telinga yang mendengar Tuhan. Engkau merubah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan hari ini, letakkan setiap doa-doa kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.